Oke, sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Angka dan Data Channel ya. Ini kita berandai-andai dulu ini guys ya. Seandainya, andai kata ya, jikalau Sabah Sarawak itu gabung dengan kita Indonesia, apa yang akan terjadi ya guys ya. Dan di dalam video Angka dan Data Channel ini akan menerangkan guys ya beberapa hal yang akan terjadi ya jika Sabah Sarawak itu gabung dengan Indonesia. Seperti apa guys videonya guys, supaya kita tidak penasaran, langsung saja ya kita tonton videonya. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa ya kunjungi channel Angka dan Data ya. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe. Oke guys, langsung kita tonton videonya. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Akhir-akhir ini beredar video sejumlah aktivis dari Sabah dan Sarawak yang ingin merdeka dari Malaysia. Video penurunan bendera Malaysia oleh aktivis kemerdekaan Sabah dan Sarawak ini lalu menjadi viral di media sosial. Oke, sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Di sisi lain, ada juga sejumlah orang menyebut bahwa Sabah dan Sarawak ingin pisah dari Malaysia dan bukan mendirikan negara sendiri, melainkan bergabung dengan Indonesia. Tentu ini hanyalah opini segelintir orang. Muncul sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi jika Sabah dan Sarawak bergabung dengan Indonesia? Sahabat Angka dan Data, inilah 8 hal yang akan terjadi jika Sabah dan Sarawak bergabung dengan Indonesia. 1. Jumlah provinsi Indonesia bertambah. Sahabat Angka dan Data, saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi. Jika Sabah dan Sarawak bergabung dengan Indonesia, maka secara otomatis kedua wilayah ini akan berubah statusnya dari negara bagian milik Malaysia menjadi provinsi di Indonesia, di mana Provinsi Sabah beribu kota di kota Kinabalu dan Provinsi Sarawak beribu kota di kota Kuching, sehingga jumlah provinsi di Indonesia akan menjadi 40 provinsi. Hal ini juga akan menambah jumlah provinsi di Kalimantan dari 5 menjadi 7 provinsi. 2. Jumlah penduduk Indonesia bertambah. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa menurut data Kementerian Dalam Negeri. Bergabungnya Sabah dan Sarawak juga akan membuat jumlah penduduk Indonesia bertambah. Sabah sendiri memiliki jumlah penduduk mencapai 3,6 juta jiwa, sedangkan Sarawak mencapai 2,9 juta jiwa. Itu artinya Indonesia akan menyambut 6,5 juta jiwa penduduk baru jika keduanya bergabung dengan Indonesia. Maka jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 287.230.000 jiwa pada tahun 2023. Bentar guys ya, kalau saya ditanya apakah saya setuju jika Sabah Sarawak itu bergabung dengan Indonesia, secara pribadi saya sih setuju-setuju saja ya. Karena cara berpikir mereka pun tidak ubah dengan cara pikir kita di Indonesia ini. Mereka itu sama sebenarnya, sama dengan kita ya. Beda dengan di Semenanjung sana. Kalau di Semenanjung kan teman-teman tahu sendiri bagaimana orang-orangnya di sana itu ya. Mayoritas kan merasa mereka itu orang-orang hebat, merasa paling istimewa. Dan kalau di Sabah Sarawak tuh nggak berpikir seperti itu. Tapi kan semua itu berpulang pada mereka sendiri sih ya. Mereka mau gabung dengan kita, atau mereka mau mendirikan negara sendiri, atau masih tetap bergabung dengan Malaysia, ya terserah mereka sih ya. Ini kan kita hanya pendapat saja ya. 3. Tak perlu paspor ke sana lagi. Selain jumlah provinsi dan jumlah penduduk bertambah,
Jika Sabah dan Sarawak bergabung dengan Indonesia, maka penduduk Indonesia tak perlu menggunakan paspor lagi. Saat ini, jika kita bepergian ke Sabah dan Sarawak, maka kita perlu membawa paspor untuk melewati pemeriksaan imigrasi. Maka jika Sabah dan Sarawak bergabung dengan Indonesia, paspor tidak diperlukan lagi karena merupakan wilayah Indonesia. Di sisi lain, gerbang-gerbang perbatasan negara akan dibuka dan berganti menjadi perbatasan provinsi. Ya. Yang paling unik ialah Pulau Sebatik. Di pulau ini terbagi atas Indonesia di bagian selatan dan Malaysia di bagian utara. Maka jika Sabah bergabung menjadi Indonesia, tidak menutup kemungkinan pulau ini akan menjadi satu wilayah, entah kabupaten maupun menjadi kota. 4. Labuan akan merdeka. Jika Sabah dan Sarawak lepas dari Malaysia, maka bagian Malaysia Timur hanya akan menyisakan satu wilayah saja, yaitu Labuan. Labuan adalah wilayah persekutuan Malaysia. Kurang lebih statusnya setara dengan Sabah dan Sarawak sebagai negara bagian di Malaysia. Labuan berbentuk pulau dengan luas sekitar 98 km persegi dan beribu kota di Bandar Victoria. Terpisah jauh dari Malaysia Barat, membuat tidak menutup kemungkinan Labuan akan menentukan nasibnya sendiri. Apakah ikut bergabung dengan Sabah, ataukah mendirikan negara sendiri? Labuan sendiri memiliki jumlah penduduk hanya 95.000 jiwa saja. 5. Luas wilayah Indonesia bertambah. Luas wilayah Indonesia juga akan bertambah jika Sabah dan Sarawak bergabung. Luas kedua negara bagian ini ialah 198.354 km persegi, sedikit lebih banyak dibandingkan Kalimantan Berarti Tengah kalau yang adalah gabung provinsi terluas sudah di Indonesia hampir 2 saat juta ini. lebih ya kita ya. Dengan demikian, luas wilayah Indonesia dari 1.922.570 km persegi akan menjadi sebesar 2.120.924 km persegi jika Sabah dan Sarawak bergabung. Tambah luas. 6. Pembangunan akan lebih cepat. Enggak, betul. Salah satu alasan sejumlah penduduk di Sabah dan Sarawak ingin merdeka dari Malaysia karena mereka merasa pembangunan yang tak merata di Malaysia Timur. Jika Sabah dan Sarawak bergabung dengan Indonesia, maka tentunya pembangunan akan lebih cepat, apalagi didukung oleh ibu kota baru Indonesia yang kini berada di Pulau Kalimantan juga, yaitu di IKN Nusantara. Ya. 7. Bahasa Indonesia jadi bahasa resmi. Saat ini penduduk Sabah dan Sarawak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka. Jika kedua negara bagian ini bergabung dengan Indonesia, maka tentunya bahasa resmi akan berganti menjadi bahasa Indonesia. Kita akan melihat penduduk Sabah maupun Sarawak akan mulai mempelajari bahasa Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah. Lagian kalau mereka kan bahasanya gak beda jauh lah ya dengan saudara-saudara kita yang di Pulau Sipadan Kalimantan dan kan Legitan kembali sama. ke Indonesia. Jadi nggak bakal susah mereka. Masih ingat kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan? Ya, sejak tahun 2002, kedua pulau ini resmi menjadi milik Malaysia, tepatnya negara bagian Sabah, oleh Mahkamah Internasional di Den Haag. Jika Sabah dan Sarawak bergabung dengan Indonesia, maka secara otomatis Pulau Sipadan dan Legitan kembali menjadi milik Indonesia. Sahabat Angkren Data, itulah 8 hal yang akan terjadi jika Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Indonesia. Menurut kalian, apalagi akan terjadi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tentunya, ini hanya seandainya, bukan benar-benar terjadi, karena membutuhkan proses yang sangat panjang jika Sabah dan Sarawak ingin menjadi bagian dari Indonesia. Apapun itu, kita berharap yang terbaik ya untuk penduduk Sabah dan juga Sarawak. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai. Itu tadi guys ya, sudah sama-sama kita dengar ya, ada 8 hal yang akan terjadi jika Sabah Sarawak bergabung dengan Indonesia. Tetapi kembali ya, berpulang kepada mereka sendiri ya, kepada orang-orang Sabah Sarawak, apakah mau bergabung atau tidak ya. Dan ini hanya sekedar opini saja ya, pendapat ya.
Mungkin teman-teman juga ada pendapat lain apa yang akan terjadi nih jika Sabah Sarawak gabung dengan kita ini. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.